Kemarin ada ibu-ibu baru praktek seminggu itu udah bisa hasil 700.000 juga ada. Per apa 700.000? Seminggu praktek bang, buat beriklan dan lain-lain. Seminggu banget? Iya seminggu banget. Bukan penghasilan seminggu setelah belajar sekian bulan gitu? Enggak. Seminggu pertama langsung dapat 700.000? Iya. Kita kasih solusi. Dinar tanpa dirham. Oke. Waduh. Ini seru nih kalau kita bahas mengenai produk digital. Yuk. Yang isunya katanya bentar lagi akan mati. Ya setuju saya sebenarnya. Setuju kan? Biar gak ada saingannya. Biar kita aja yang main ini. Gitu ya. Soalnya bukan gitu bro. Soalnya itu gampang banget dibikin di ChatGPT kan sebetulnya. Iya sekarang memang kayak gitu. Nah itu salahnya gitu ya. Yang kadang bagi pemula pola pikirnya terlalu pendek. Gimana yang penting buat produknya dulu. Setelah itu jualannya nggak tahu gimana caranya. Karena ya saking mudahnya pakai AI. Padahal nggak seperti itu gitu. Main produk digital itu bukan sesimpel itu bro gitu. Oh gitu ya? Okay. Bukan yang kayak bikin di ChatGPT ya. Minta misalnya bikinkan aku resep makanan ya kan, pola selama 30 hari ya. Ide-ide masakan apa ya kira-kira buat ibu-ibu nih. Dikasih kan kalender ala-ala di Canva nantinya ya. Udah paham gue sering kena tuh sama algoritma begituan. ya kan. Habis itu udah deh dapat dijual. Kan ujung-ujungnya begitu kan. Sebenarnya ini kan barrier to entry-nya kan tipis lah. Bisa dibilang ya punya akun ChatGPT. Sekarang nge-prompt pun juga nggak perlu pakai format-format yang susah-susah. Semakin mudah mereka memahami juga kan. Kita nge-prompt biasa aja mereka tahu gitu ChatGPT gitu. Bisa langsung jadi gitu. Tapi kok lu masih kaya gitu loh. Gue langsung nembak aja. Kasih solusi bro. Di sini kita tembak-tembak aja di sini. Ya. Berarti masih bisa harapan jadi kaya raya di digital produk. Sangat kalau kita tahu polanya, pola benernya gitu loh. Coba misalnya yang belajar sama lu deh. Ya, nanti baru kita jelasin satu persatu ya. Boleh. Apa cerita-cerita dari mereka yang akhirnya berhasil untuk jualan digital produk gitu? Jadi gini, rata-rata member member yang saya ajarkan dan lain-lain, ketika mereka membuat produk digital itu bukan start dari hanya sekedar ide, yang penting tanya ChatGPT buat enggak. Tapi sejak awal selalu saya arahkan untuk apa? Kalian tahu dulu mau main di market yang apa, gitu ya. Market siapa? Marketnya mau siapa? Mau dijual ke siapa dulu? Bukan buat produknya dulu, gitu. Itu yang saya ajarkan. Dan itu harus dulu itu. Ya mau jualan di market siapa dulu. Dan kalau nggak tahu mas aku bingung marketnya mau di mana, sudah kita siapkan juga untuk mereka rekomendasi market apa yang memang sudah kita riset. Karena saya main dari 2019 bang. Oh telatan gua dong ya. Gua baru tahu tentang fenomenal digital product ini 2020 berapa? 2024. Iya. Iya kan 2024 ya. Dan saya tahu produk digital itu dari tahun 2014 karena saya basicnya e-commerce. Gitu. Oh iya. Basicnya adalah e-commerce. Bisa dibilang ya evolusinya produk digital kan udah lebar banget. Jadi kalau ada yang tanya produk digital bakalan mati apa enggak, ya sebenarnya bukan mati, cuma bisa jadi polanya berubah, bisa jadi marketnya yang bertumbuh, marketnya yang standarnya sudah mulai naik. Nah kita yang bisa nggak menyesuaikan cara kita, mungkin cara lama yang nggak mau berubah, ya akhirnya mati, yang bisa jadi gitu. Karena kita nggak mau bertumbuh juga. Coba misalnya sebut aja angka deh. Si produk digital ini berapa kira-kira yang masih ada harapan di saat sekarang nih member-member lu tuh misalnya yang lu ajarin gitu. Omset deh. Oke, ada beberapa member macam-macam ya. Ada yang bahkan kemarin ada ibu-ibu baru praktek seminggu itu udah bisa hasil 700.000 juga ada. Nanti mungkin ada videonya juga. Per apa 700.000? Seminggu praktek bang. Buat beriklan dan lain-lain. Seminggu banget? Iya seminggu banget. Bukan penghasilan seminggu setelah belajar sekian bulan gitu? Enggak. Seminggu pertama langsung dapat 700.000? Iya. Sebulan 2,8 juta. Kalau misalnya mau dirata-ratain gitu. Iya, baru start. Dan kita ajarkan itu untuk di compounding juga. Artinya gini, produk digital itu kan bisa dibilang modalnya 0 rupiah. Iya lagi. Untungnya yang mereka dapatkan itu kita karena kita fokusnya adalah beriklan bang. Jadi kita jualannya beriklan. Jadi kita nggak butuh kayak personal branding dan lain-lain sebenarnya. Jadi kita fokusnya adalah beriklan. Jadi budget atau keuntungan yang kita dapat kita naikkan terus, kita scaling terus gitu. Jadi dalam 1 bulan gitu ya. Ya kalau kita mau katakanlah mau cepat dan lain-lain, mungkin di atas 10-15 juta udah bisa dapat gitu. Kalau benar-benar fokus, ikuti polanya, alurnya, tak mentoring gitu, bisa.
Dahsyat. Gitu. Gue udah bidik lu tuh dari zamannya lu menjadi alumni di Kasih Solusi Bisnis Club. Iya. Karena lu bagian dari klub gue, bro. Iya, iya. Klubnya para pengusaha. Iya, iya. Orang yang mau masuk klub itu bukan orang sembarangan, bro. Benar. Nggak semuanya bisa, sorry banget nih. Iya. Kalau lu masuk klub Ferrari, lu masuk klub golf, itu orang-orang terpilih. Jadi Ya. kalau lu nggak masuk Kasih Solusi Bisnis Club, sorry bro, lu bukan pengusaha asli, bro. Asik. Iya, iya. Diketawain gue sama Ahmad Saroni. Gue gak butuh klub loader kata dia gitu ya. Oke, Gue udah aman-aman aja hidupnya gitu ya. Ya kan lu alumni situ. Tapi anyway gini deh. Gue boleh tahu background sedikit gak? Terkait bisa-bisanya lu fokusin dari 2019. Dan menariknya adalah dengan cara ads ya. Iya. Nah yang kita tahu bahwa ads itu berarti kan versi awam ngelihatnya adalah hal negatif. Oke. Contoh, belum ada cuan kita udah ada pertaruhkan uang kita, bukan judi ya, tapi Iya, maksudnya iya, kan iya. bakar kita ads udah gitu bayar orang untuk nyebarin konten iklan kita, sementara penjualannya kan belum tentu kan. Itu Oke. masalahnya. Jadi gini, mungkin sedikit cerita Bang. Kita Ya. tarik mundur sekalian dari 2014. Sekalian ini kan bahas produk digital ya. Tahun 2014 sebenarnya saya sudah tahu dulu produk digital. Dulu ya, mungkin era produk digital itu zaman dulu masih kalau anak-anak e-commerce pasti udah sering dengar ya namanya ClickBank, GVZoo, Warrior Forum. Itu adalah platform-platform luar negeri yang dipakai untuk jualan produk digital, e-book dan lain-lain, Bang. Nah, kayak gitu. Dan dulu model jualannya nggak seperti sekarang yang direct to customer ya, direct ke audience yang kita jualan pakai iklan, personal branding atau apapun gitu ya. Nah, kalau dulu pola jualannya adalah dengan sistem list building, pakai email dan lain-lain. Kita ngumpulin list building dulu dan lain-lain kayak gitu. Baru Email nanti marketing ya? email marketing baru kita launching produknya. Modelnya sistemnya kan seperti itu. Dan kita juga mengandalkan banget dengan sistem affiliate kalau dulu. Teman-teman kita yang punya list email banyak dan lain-lain, kita ajakin untuk jadi affiliate ngejualin produk kita. Modelnya kan sistemnya produk launch kalau dulu produk digital. Nah, setahu saya mulai COVID itu kalau nggak salah ya, COVID 2019 itu. Nah, dari situlah mulai beberapa kreator ini buat produk digital yang langsung direct tuh customer, jualan ke customer dan lain-lain. Bahkan sampai sekarang kan pola itu masih dipakai gitu. Bahkan sampai ada di masa juga beberapa tahun kemarin yang kayak faceless creator itu Bang. Tahu. Ya itu yang bikin sebenarnya saya deg-deg Bang. Waduh, apakah ini benar-benar tenggelam di produk digital? Kenapa gitu? Ya gimana? Yang dijual loh Bang. Yang dijual PDF cuma berapa lembar gitu. Diajarkan untuk membuat akun sosial media faceless ya. Tanpa muka ya. Tanpa muka ya, faceless itu tanpa muka, tanpa tahu siapa ini. Isinya cuma caption sama sharing revenue dari produk digital. Yang dijual produknya adalah ngajarin untuk buat hal itu juga Bang. Parah. Sempat viral loh bro. Iya viral banget tuh itu. Teman-temanku pada nggak terima Bang. Jadi ngajarin gimana caranya jualan apa ya bahasanya gimana sih ngajarin gimana caranya jualan kelas itu sendiri ya? Iya. Ya PDF-nya itu dijual ulang, suruh jualin PDF ini ulang apa gitu. Istilahnya jual lagi ya? Iya jual lagi gitu. Jadi udah nggak penting lagi yang namanya value problem solving yang kita selama ini kita ajarkan, kita tekankan, itu udah nggak penting bagi mereka. Yang penting ini loh produk digital itu cepat kaya gitu kan. Kayak MLM dong berarti ya? Iya, angle jualannya kan kayak gitu. Jadi nyari downline gitu ya. Jadi diajarin gimana caranya jualin PDF ini lagi. Iya. Itu ngerusak loh saat itu. Sangat. Maka dari itu banyak sekali saya dan teman-teman juga saling ya kita coba edukasi lah ke market juga bahwa jangan beli kayak gini gitu. Salah satunya kayak gitu. Kita edukasi bahwa produk kayak gitu nanti yang diajarkan adalah seperti ini. Dan alhamdulillahnya juga tren itu akhirnya turun kan. Kenapa? Ya mungkin karena market sudah mulai paham bahwa pola yang diajarkan cuma seperti itu. Di komen-komen kreator-kreator faceless juga udah banyak yang akhirnya ngedukasi hal serupa bahwa nanti yang akan kalian beli adalah produknya kayak gini. Jadi market juga makin edukasi dan itu justru gara-gara itulah akhirnya sekarang bisa dibilang market produk digital ini sudah upgrade Bang. Standarnya sudah berubah. Orang sudah mulai tahu produk digital. Gitu ya. Jadi sekarang orang lihat produk digital bukan hanya sekedar pengen nyoba, pengen tahu ilmunya dan lain-lain, tapi sudah mikirin nih. Solusi yang ditawarkan apa, value-nya apa, dan transformasinya apa. Nah, ini
Menarik. Gimana cara kita tahu bahwa memang produk digital yang ini, e-book yang ini memang kita butuhin? Karena kan awal-awal kan kita cuma dapat sampul. Iya. Iya kan? Misalnya nanti jualannya pakai platform, ya kalau misalnya di ads berarti kan Meta Ads misalnya. Atau mungkin di platformnya Agus Leo Halim tuh link.id misalnya. Kayak gitu-gitu lah ya. Gimana cara tahu ya gitu? Karena semuanya juga ngakunya tuh apa sih misalnya kalau ntar mau Ramadan tuh kan jadwal sholat. Iya. Apa sih istilahnya kayak poster-poster gitu-gitu kan. Resep makanan gitu. Kayak di Google ada, semua juga kayak begitu. Gimana cara nyari taunya gitu? Tentang mana yang lebih bermanfaat gitu loh. Cara paling simpel sebenarnya kalau saya ya, kayak saya malah justru dari harga Bang. Karena kenapa? Orang yang nggak yakin, nggak pede dengan produknya, mereka nggak berani jual mahal. Karena mereka nggak yakin sama value yang ditawarkan, nggak percaya dengan transformasi yang akan diberikan ke audiens, ke marketnya yang mau beli produknya. Cakep nih. Gitu. Oke. Berarti membedakan adalah berarti nilai itu sendiri. Ya, nilai itu sendiri. Oke. Dan kebanyakan si page-nya itu misalnya berapa lembar apa segala macam itu menjadi tolak ukur nggak? Kalau saya enggak, karena kembali lagi seperti yang saya ajarkan ke member, tidak ada batasan. Kalau mau dijual dalam bentuk e-book, e-course itu silahkan. Yang penting itu bukan jumlahnya dan lain-lain, tapi offer yang kalian tawarkan, penawaran yang kalian tawarkan apa, problem solvingnya apa, dan itu kalian berikan itu dalam produknya. Itu sudah cukup. Jadi nggak ada batasan maksimal berapa, atau kalau dalam bentuk e-book ya maksimalnya berapa Mas Dinar, atau minimalnya berapa, nggak ada. Kalau kalian menawarkan sebagai contoh kayak main resep itu Bang, ya. Kalau resep kita sekarang jualan resep doang udah nggak jalan gitu. Tapi bagaimana kita mengemas resep gitu ya menjadi sebuah ide bisnis, ide usaha. Jadi orang beli resep itu bukan karena resepnya, tapi akhirnya punya peluang baru untuk ini dijadikan ide bisnis dan lain-lain. Oh paham. Dan lu ngajarin itu juga? Iya. Jadi nggak cuma mentok kalau bahasanya Pak Jokowi kemarin adalah nggak cuma jual barang mentah, tapi barang setengah jadi, hilirisasi. Jadi value-nya naik. Iya. Ya kan nggak cuma sekedar jualan minyak asiri, tapi jualannya kalau bisa udah langsung dalam bentuk parfum misalnya. Jadi value-nya naik tuh. Naik. Gitu, Bang. Jadi udah tahu kita mau bakal buat apa nantinya. Oh, dan lu ngasih tahu itu juga. Dan member-member di tempat tuh apa aja industrinya? Selain resep-resep tadi. Macam-macam, bahkan yang terakhir kemarin ada yang bahkan mau buat tentang e-course tentang kretek. Hah? Kretek Bang. Pijat kretek. Gimana caranya? Oh, ada gambar titik-titik gitu? Enggak. Ya itu ini baru proses development sama gimana saya. Caranya? Kan apa ya? Satu bisnis yang harus dalam bentuk video sih, yang pasti pelatihan kayak gitu. Jadi kembali lagi, kita selalu kurasi Bang. Jadi setiap tahapnya dari member-member itu harus konsultasi sama saya. Mulai bahkan penentuan judul pun itu harus konsultasi Bang. Karena kenapa? Produk digital bisa dibilang kan orang akhirnya nengok dulu itu dari judul produknya dulu. Yes. Maka dari itu penting banget produk digital. Kalau member saya produknya namanya belum tak ACC, belum boleh lanjut tahap selanjutnya. Sama seperti ini, kretek-kretek ini baru kita develop nih Bang. Karena apa gimana tuh maksudnya? Pijat kretek. Iya tahu enggak maksudnya bisnis modelnya bisnis... tetap nanti kita harus ada videonya ya untuk ngelatih, plus nanti ke depan bisa kita ubah juga dalam bentuk mentoring dan lain-lain. Nah, itu development selanjutnya gitu. Mau kayak gimana kayak gitu. Tapi yang pasti harus ada videonya dulu, karena untuk produk digital yang memang butuh technical gitu ya, itu wajib ada video. Dan lo bilang tadi judul itu sepengaruh itu, berarti produk digital yang lo ajarin itu nantinya kenapa bisa teroptimasi secara maksimal? Karena lo juga pasti ngincer algoritmanya SEO. Iya. SEO dan juga kalau orang bilang dalam merumuskan judul itu ada istilahnya tangible intangible Bang. Tangible name sama intangible name gitu. Apa tuh maksudnya? Tangible itu yang memang simpelnya adalah kelihatan dan bisa dirasa. Kalau sebagai contoh kayak, dan kalau intangible itu lebih ke apa yang dirasakan. Sebagai contoh kalau gue tau bedanya tuh antara tangible sama intangible. Sebagai contoh penerapannya ya. Cuma kalau untuk di produk digital gimana tuh? Sebagai contoh penerapannya, contoh kayak 7 metode yang bikin 7 metode menulis hook iklan yang bikin iklanmu anti di skip
kayak gitu. Oke. Nah kayak gitu. Nah pola-pola kayak gitu kita buatin. Kita punya 7 formula bang, yang member itu tinggal pakai gitu. Yang bikin pengaruh gue tebak ya, itu yang pas di anti skipnya. Ya. Salah satunya ya. Iya. Karena kalau 7 metode, Iya. apa tadi depannya? 7 Ya, 7 metode buat hook iklan gitu. Iya. Atau cara, atau 7 cara membuat hook iklan. Itu kan biasa ya. Tapi ketika ditambahin anti skip, ya, jadi luar biasa ya. Ya. Oh, oke. Itu yang intangible-nya yang mana, yang tangible-nya yang mana? Tangible-nya yang 7 tadi. Karena orang butuh tahu ini aku dapat apa gitu. Oh ternyata di modul ini yang ngajarin tentang optimasi hook, oh aku nanti dapat 7 metode gitu. Contoh kayak gitu bang. Ngerti gue. Pintar nih orang nih. Dan kita ada 7 metode dalam penulisan kayak gitu bang. Jadi kalau mau belajar teman-teman sebenarnya udah bisa langsung klik di bawah ya. Iya. Nih kita sebenarnya udah diem-diem naruh link sih sebenarnya di deskripsi. Tapi gue sengaja nggak panggil lu untuk ngeklik linknya. Kenapa? Karena biar teman-teman tahu nih, biar nggak beli kucing dalam karung ya. Nah itu belajar langsung sama Dinar, Academy Profit ya. Iya. academyprofit.com, itu klik aja langsung di bawah tuh, set langsung lu belajar. Total berapa membernya bro? Kalau untuk yang belajar webinar mungkin udah 1.400-an bang. Ribuan ya? Iya. Oke juga ya. Iya. Oke. Ini kita harus banyak belajar juga nih tim kita nih ya, tentang produk digital nih, karena bisnis itu kan sebenarnya kan kuncinya harus minim resiko ya. Apalagi di era yang mungkin ekonomi lagi tidak pasti, sehingga ya nggak bisa asal-asal ngegas. Kalau terlalu banyak effortnya, terlalu boncos kan juga bahaya juga. Nah produk digital salah satu keunggulannya adalah minim resiko ya. Ya minim resiko. Karena cuma produksi sekali, jual berkali-kali. Dan yang paling cuan apa bro? Video, apalagi tadi workshop, offline, online, e-book, biasanya apalagi sih? Ada yang model audio sekarang juga ada bang. Audio, iya. Yang paling potensi cuan apa? Yang mana ya? Kalau menurut saya kalau pengen harga jualnya yang agak tinggi, yang pasti dalam bentuk e-course, video dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang kita baru mau mulai, ya katakanlah gaptek pemula banget, mulai dari e-book dulu nggak apa-apa. Karena contoh salah satu produk digital saya bang, itu ada dari satu produk itu ya alhamdulillah udah bisa hasilnya omset 1,3 M lebih dari satu produk aja. Itu mulainya juga dari e-book, dari modul kita upgrade dulu, upgrade kayak gitu sampai harga jual 249 lah gitu. Jualan apa? Ini bang, food delivery mastery. Jadi saya ngajarin bagaimana cara optimasi GoFood, GrabFood kayak gitu. Oh, lu sampai ngajarin juga ya? Iya. GoFood, GrabFood. Ya, lah kan tinggal masukin aja di platformnya. Iya, tapi kan bagaimana optimasi ini biar muncul di apa sih namanya? Serius, lu bisa, bukan itu haknya Gojek sama Grab? Ya, tapi kan banyak sekali yang masih belum paham bang hal-hal seperti itu. Jadi itu produk digital bisa dibilang produk saya yang paling laris tentang itu bang. Nah ini misalnya kita buka Gojek nih, ya kan, set, gue buka GoFood. Iya. Nah, apakah lu bantu optimasi di depan tampilan depannya di GoFood ini? Iya, jadi kan banyak faktor ketika kita main GoFood, GrabFood itu. Sebagai contoh kayak Grab sama GoFood itu punya karakteristik dalam penamaan toko berbeda-beda bang. Sebagai contoh kalau GrabFood itu kita nge-searching nama menu itu kita bisa muncul di pencarian. Contoh? Nama toko kita bisa muncul karena mereka pencariannya itu berdasarkan nama menu. Sate Padang. Iya gitu. Kalau GoFood itu berdasarkan nama toko. Maka dari itu dulu ya, GoFood itu wajib nama menu ditaruh di dalam nama outlet. Oh ini ada ilmunya ternyata ya? Ada ilmunya kayak gitu. Karena dua platform ini punya ciri-ciri sendiri-sendiri bang. Oh jadi begitu di search kan, makanya kalau gue nge-search Sate Padang belum tentu Sate Padang misalnya langganan gue Ajo Ramon deh itu keluar di atas ya. Lah kalau keluar di atas itu bukannya pakai ads, bukan? Kalau sekarang ya ada fitur itu gitu. Karena saya mulai ngajarin itu udah lumayan lama ya. Sekarang kan semakin bertumbuh juga dari sisi algoritmanya GoFood dan GrabFood gitu. Jadi ngajarin untuk optimasi GoFood sama GrabFood. Itu omsetnya berapa? 1,3. Karena demanding ya. Iya, demandingnya gede. Emang kalau cuma ya udahlah daftar aja gitu. Kan ada kekuatan kalau nama brandnya memang dicari. Iya, kalau dia udah punya brand. Kalau dia UMKM bang, baru start jualan, atau ibu rumah tangga yang mau buat grocery store dari rumah. Oh iya sih.
tetap sih yang UMKM, Iya. yang no brand pasti lebih banyak Iya. dibanding yang brandnya ya. Iya. Kita akui lah di situ Iya. ya. Total UMKM itu sekitar 50 sampai 60 juta di Indonesia secara data Kementerian UMKM tuh kemarin Bang Menteri Maman Abdurrahman pernah duduk di sini. Wih. Ya kan? Sorry bro, jangan ngaku pejabat kalau belum pernah duduk dikasih solusi. Oh, Selebel. selewel. Pak Bahlil belum sih. Oh berarti bukan oke, nggak usah di pinggir jurangin. Beliau menteri. Hati-hati Anda kalau berbicara. Beliau menteri terhormat. Kakanda, love you. Ya nggak. Fokus ya, tolong ya. Ya. Tolong fokus ya. Sampai lupa deh gue tuh. Gara-gara Pak Bahlil emang nih. Jadi maksudnya adalah secara data 50 sampai 60 juta. Berarti kan pasti yang no brand lebih banyak kan? Iya. Makanya beliau butuh optimasi lah. Iya. Oke. Selain itu, apakah harus tentang GoFood dan GrabFood? Belajar apa lagi yang berhasil sama lu itu, terus mereka jualannya apa? Yang paling banyak dari member yang pola berhasilnya itu rata-rata di ini Bang, main di resep tadi. Karena bisa dibilang resep itu demand-nya lumayan gede permintaannya ya. Permintaannya secara data memang lumayan gede di Indonesia ya, dari Aceh sampai ini semuanya butuh gitu. Apalagi kita kemas sebagai the business. Jadi kalau pola saya gitu ya, bukan hanya sekedar resep, tapi gimana sudut pandangnya ketika orang beli, kita posisikan sebagai pembeli itu bukan hanya dapat resepnya doang, tapi ketika aku dapat resep ini, aku bisa memulai untuk membangun bisnis. Kita sediakan juga untuk template-nya, sebagai contoh template branding dan lain-lainnya. Kalau contoh jualan resep nasi goreng, kita sediain kayak desain bannernya Kak, atau seperti apa gitu. Bahkan foto produknya juga kita siapkan. Kembali lagi kita mengemas sebuah produk itu, kembali lagi itu tadi Bang, pola untuk produk digital jangan hanya sekedar jadi produknya, tapi mengemas value-nya, transformasi bisa dirasakan oleh membernya, oleh pembelinya. Dengan seperti itu kita jualan produk digital bisa itu yang namanya ngerasain nyentuh satu produk bisa ratusan juta dan lain-lain itu bisa. Tapi kalau kembali lagi kita hanya buat produk digital, satu problem solving, setelah itu selesai, ya umurnya ya nggak akan bisa panjang dan harga jualnya juga nggak akan bisa naik. Makanya pakai personal branding bro. Kita debat abis ini sekarang nih. Kita boleh. Mulai nih. Tadi soalnya gue mendengar lo memancing amarah saya nih. Berani-beraninya lo. Ingat lo alumni gue lo. langsung main kasta ya. Sombong juga gue ya. Siap guru ya. Gitu ya. Ternyata saya sombong sekali orangnya ya. Saya baru tahu ya. Oke. Saya baru sadar loh. Saya sombong ternyata. Tapi bener bro. Gini. Gue coba counter ya. Tapi gak apa-apa. Lo jawab pakai versi lo aja. Ini bukan benar salah ya. Boleh. Bukannya kalau orientasinya hanya ads gitu akhirnya jadinya kita terkungkung ya. Mau nggak mau adalah tanda kutip terbudaki sama ad spend, bayar ads lagi. Jadi artinya kalau misalnya value, artinya yang membedakan dengan yang lainnya adalah ketika Budi lah misalnya namanya. Budi jualan resep makanan. Sama Tan Boy Kun jualan resep makanan. Ayo, jawab. Oke. Kira-kira orang pilih mana? Jangan bohongin diri sendiri. Kalau posisinya Tan Boy Kun dengan posisi sekarang, tentu dia akan pilih Tan Boy Kun. Tapi kan masalahnya pemain produk digital nggak di level Tan Boy Kun Bang. Yang mau terjun produk digital kan bukan Tan Boy Kun, Pak Budi dan teman-temannya gitu. Pak Budi dan teman-temannya. Tapi emang nggak boleh maksud lo? Ya boleh, tapi kan kembali lagi untuk menuju Tan Boy Kun butuh proses dan waktu. Jadi iklan ini saya gunakan kenapa kok kita pertama iklan dulu, yang pertama untuk ngevalidasi market lebih dulu dan juga mempercepat dulu. Jadi mereka itu ketika terjun produk digital dan lain-lain, distribusi produknya itu lebih cepat. Setelah itu mau di-combine, di-hybrid dengan personal branding, it's okay, nggak apa-apa. Itu bisa bertahap. Tapi kembali lagi ketika awal, jadi kan gini, saya mungkin berpendapat gini Bang. Ketika kita atau Bang Dery mungkin beli buat produk digital atau Tan Boy Kun tadi buat produk digital, orang membeli produk digital itu persepsinya karena orangnya, siapa yang buat. Nah, yang tak ajarkan persepsinya kita ubah, bukan bergantung pada sosok siapa yang buat, tapi bagaimana problem solving yang kita
lakukan, dan juga transformasi dan value-nya tadi. Apalagi kalau ditambah dikombo sama itu akan lebih. Pinter deh. Bisa juga jawabnya. Hampir gua skakmat lagi tuh. Ngerti gua maksudnya. Oke. Bagus juga lo ya. Gitu. Belajar sama gue ya. Lah, tetap gua gak mau 2 kalah hari ya. Bang, 2 hari loh di Bogor. Tuh, lihat. Kalau lu mau join di Kasih Solusi Bisnis Club, tinggal klik aja link yang ada di bawah. Emang lu doang yang bisa jualan, gue juga mau dong, enak aja lo. Iya enggak? Tapi dia bener nih. Bagus deh penjelasan ya. Gue tambahin nih, ini gue belain abis ini nih. Boleh. Gue ngerti maksudnya. Kalau misalnya lu belum kuat secara personal brand, berarti apalagi yang mau lu jual kan gitu pertanyaannya kan? Iya. Lu siapa? Artis bukan gitu kan, mungkin selebriti bukan, konten kreator bukan gitu kan. Makanya belajar minimal tahu apa yang dioptimasiin. Nggak asal-asal gerabak-gerubuk, udah kagak dikenal, nggak ada trustnya, terus asal posting, yuk beli resep gue, siapa lu gitu kan. Nah ditambah lagi kalau lu udah ngerti cara masarinnya, plus apalagi personal branding lu kuat, itu malah lebih optimal. Analoginya adalah ketika lu perang, ya kan. Ketika lu tahu strategi perangnya, lu mau dikasih bambu runcing, mau dikasih ketapel, mau dikasih AK-47, basoka sekalipun ya lu bisa mainin ya kan, tapi lu tahu ngerti cara ilmunya kan. Iya, bener. Apalagi lu udah jenderal pegangin basoka, jago lu. Dan di Akademi Profit kita sediakan basokanya tadi, Bang. Wes masuk. Jadi gini, jadi kita itu sampai kita sediakan 5 kayak custom GPT atau agent AI lah, Bang. Jadi yang bantu kayak tadi. Sebagai contoh kalau dia mau main iklan, kita udah siapkan untuk develop dari produknya itu jadi angle iklannya apa, bahkan sampai develop untuk prompt-promptnya gitu ya. Prompt-promptnya. Jadi promptnya kalau hanya sekedar pakai ChatGPT umum, kita tahulah kualitas promptnya kayak gimana dan result gambarnya seperti apa. Nah, kalau kita itu benar-benar sudah kita training dari AI agent kita, termasuk tadi yang mau main organik dan lain-lain, kita ajarkan juga bagaimana tipe-tipe hook dan lain-lain itu untuk buat konten kalendernya kita sudah training. Jadi contoh kayak apa, positivity dream, negative hooks dan lain-lain lah, macam-macam ya. Ngerti ya Anda ya. Iya, nah itu sudah kita training. Jadi data itu ya, metode penulisan skrip, contoh buat reels yang dari hook, foreshadow dan lain-lain kayak gitu. Nah itu udah kita trainingkan ke AI-nya, Bang. Oh, dapat semua berarti ya? Iya. Jadi benar itu tadi kita sediakan pola. Mereka tinggal ikutin aja polanya. Ibarat kayak resep, komposisinya udah ada, step by stepnya udah ada, tinggal diikuti aja. Pemain gitu. Akademi Profit ya, pemain. Gitu. Oke, gua kasih tantangan berikutnya lagi. Coba, gue pengen tahu nih bukti bahwa lu bener-bener bisa mengoptimasi ya. Maksudnya dengan meskipun lu sebenarnya ada ketolongnya, tapi gue mau tahu istilahnya strategi apa yang lu pakai dan beneran works nggak ilmu yang lu bawa dan lu ajarkan lah ibaratnya. Misalnya nih. Boleh. Gua nih. Boleh. Dari Kasih Solusi. Boleh. Oke. Gua datang ke lu. Bro, coba gua tes. Gua nggak mau ngapa-ngapain. Gua serahin sama lu aja. Terserah lu liat angle di gua tuh enaknya kira-kira mana yang bisa dijual diri gua. Jual diri nih, Bro. Coba gua mau tahu. Tapi nggak usah dibantu sama gorengan gua. Curang kalau diposting dari akun Kasih Solusi sama Dery Hansan sama aja, ya kan? Pokoknya gua datang ya udah, lu nggak apa-apa deh. Gua cuma bisa kasih satu senjata, yaitu ya terserah. Misalnya contoh doang nih, misalnya dirasa muka gua udah kuat, nama gua udah kuat, logo gua udah kuat, lu tinggal gua kasih satu senjata. Jual boleh nama Dery Kasih Solusi atau apapun itulah. Nah, tapi gua nggak mau boost dari akun gue. Lu mau bikinin produk digitalnya apa? Terus cuan tiap bulannya. Bisa? Bisa. Ya itu tadi, kita bisa kolaborasi, Bang. Sebagai contoh, aku punya platform atau aku punya media yang memang di bidang edukasi juga. Itu yang lo lakuin ke member-member lo? Itu. Ya kan kalau ada datang sama lo misalnya, Mas, aku nonton Kasih Solusi nih sekarang nih misalnya nih. Aku daftar atau masuk ke WhatsApp grup lo kan, habis check out di Akademi Profit kan. Udah set masuk. Habis itu akunku nggak ada, Mas, tapi aku tertarik pengen akun dari awal kan boleh aja, bisa aja kan? Mereka daftar tapi karena memang belum punya akun sosial media. Gimana cara optimasinya, Bro? Kembali kalau kan kita ada beberapa pola. Ada yang memang kalau beriklan ya udah langsung beriklan aja. Sebenarnya nggak perlu optimasi lain-lain kalau kita beriklan gitu. Oh ya? Iya dong. Pakai akun apa postingnya?
Kalau beriklan kan cukup. Oh, bikin akun baru aja? Iya, akun baru aja. Pakai Meta Ads, akun baru aja, Instagram, fanpage, yang penting siap gitu. Oh, jadi memang bahasa kasarnya gini, ini gantian ya gue yang muji lu nih. Berarti kalau dengan kekuatan skill lo itu, yang dipakai itu yang membedakan dengan yang optimasi ads di produk digital lu adalah akurasinya, ketepatannya, nggak salah targetnya, gitu-gitu. Iya. Kan apalagi kan gini, iklan sekarang Bang. Jadi kan bisa dibilang bulan Maret kemarin itu kan Meta ngumumin sendiri itu Bang. Jadi mereka udah update algoritma. Di mana sekarang algoritmanya mereka udah full AI, ada 4 engine. Kayak GEM, Lattice, Andromeda, terus Sequence Learning dan lain-lain ya. Pokoknya itu 4 engine mereka. Di mana sekarang itu penentuan iklan dan lain-lain sudah sistemnya ada real time interest. Itu maksudnya gimana? Sebagai contoh, kayak Bang Dery sekarang. Sekarang lagi suka atau ngobrolin tentang sepatu nih. Nanti scrolling Instagram atau Facebook nanti munculnya tentang sepatu gitu ya. Tapi nanti mungkin Mbak Daisa ya, setelah itu lagi ngobrolin sama teman-teman tentang tas dan lain-lain. Tiba-tiba iklannya udah berubah lagi tentang tas. Karena kenapa? Real time interestnya kita itu yang akan muncul di iklan kita. Kayak gitu. Kalau dulu analoginya kayak perpustakaan Bang. Jadi kayak Bang Dery kalau di perpustakaan sepatu, ya udah iklan tentang sepatu aja yang muncul di Bang Dery terus gitu. Sampai Bang Dery dipindahkan ke perpustakaan lain, di interest lain lah simpelnya kalau Oke. Dia ngerekam pakai apa sih, audio ya? Audio bisa, dan juga kan sekarang udah multi apps. Semua apps itu bisa nge-tracking relevansi kita. Gitu. Serius? Iya. Oh iya Deng. Makanya nggak kaget kalau kita kadang ngobrolin apa gitu ya, tiba-tiba muncul iklannya itu. Iya lagi. Dan itulah real time interest dengan algoritma AI itu. Dan itu bisa banget kita manfaatkan. Makanya sekarang produk-produk problem solving itu kuat banget. Kita disadap. Sadapnya tuh dari handphone atau chip yang disuntikan vaksin ke tubuh kita? Apa sih? Kata orang-orang gitu kan, kata Aldan begitu katanya. Vaksinnya, kalau saya sih nggak percaya. Enak banget gitu, gue ngelempar badan ya. Oh, masa sih emang begitu ya? Iya. Jadi dia akan menghadirkan apapun yang kita termasuk bagaimana data kita, kayak kita di marketplace lah, kita scrolling tentang apa gitu, tiba-tiba nanti iklan-iklan yang muncul tentang sejenis juga kayak gitu. Misalnya gue ngefans nih sama seorang menteri namanya Pak Bahlil. Gue tes ya. Iya. Bahlil. Kenapa sih? Saya ngefans, kenapa Anda ketawa? Suka-suka saya dong, saya punya idola siapa? Oke. Coba. Sama halnya seperti ini Bang, explore Instagram itu. Mana nih? Kok gua sinyalnya lemot banget sih? Coba. Apanya dimatiin? Listriknya dimatiin. Dan. Aduh. Udah terang Aceh, kata beliau. Jangan bilang begitu dong. Oke. Pak Prabowo yang muncul. Iya, satu kabinet ya, satu pemerintah. Tapi ya kurang lebih. Apa maksudnya sedang dipantau beliau sama? Tadi Pak Prabowo, Deddy Kobuzer, mirip tuh. Prabowo lagi, Purbaya, Giring Niji. Kenapa jadi pada pejabat semua? Ya kayak gitu. Hah? Teguh Rifki, Bang Menteri, Ekraf. Kok begitu sih? Itu namanya algoritma signal Bang. Signal itu segala bentuk interaksi kita terhadap konten tertentu di topik tertentu itu akan mempengaruhi relevansi konten kita selanjutnya. Namanya signal. Jadi segala bentuk, sebagai contoh kita nonton iklan, scrollnya berhenti, stop scroll, nge-like, komen, share dan lain-lain, itu adalah salah satu bentuk signal. Dan signal itu yang menentukan nanti konten iklan kita apa yang relevan sama kita. Real time interestnya ditentukan dari signal itu Bang. Tuh. Gitu. Oh iya, tergantung itunya. Wah, menarik nih guys. Jadi kalau teman-teman pun misalnya gaptek, akunnya masih baru, apa segala macamnya, win rate lu berapa bro? Win rate sama ROAS, apapun itu lah bentuknya, yang sifatnya garansi ya ke teman-teman yang udah ikutan ya, meskipun kan nggak ada hal yang pasti ya, kan nggak boleh juga, ya kan kayak judi. Tapi maksudnya kan yang penting ikhtiar kita tahu nih,
minimal ada tolak ukur proyeksi lah. Kan mereka juga harus tahu dong berapa oke. persen gitu kan ketika ngiklan. Kalau ketika ngiklan ya, kembali lagi tergantung sama market yang dimainkan dan juga produknya seperti apa. Jadi kalau persentasenya berapa, kurang lebih ya 7/10 lah Bang, gitu. Tinggi juga. Iya, karena itu tadi dari tahap awal kita sudah kurasi, sudah kita bantu untuk optimasinya. Jadi ketika terjun ke iklan, itu kita usahakan untuk minimalkan resiko untuk gagal boncosnya gitu, atau boncosnya itu diminimalisir banget gitu. Contoh kayak kita kan tiap hari ini tag-nya Selasa nih Bang. Kita tiap Selasa malam itu ada mentoring mingguan Bang. Jadi kita nge-zoom bareng dan lain-lain. Kebetulan tadi pagi juga ada yang mentoring juga, baru ngiklan hari ini 50.000 gitu ya. Sudah langsung dapat sales juga gitu. 50.000 per hari? Per hari. Startnya dari situ. Setelah itu profitnya berapa kita buat scaling iklan besok gitu. Kalau target saya per member, per produk digital itu saya target untuk member ya, itu 500.000 Bang. Per Emang produk. Kapan kayanya 50.000 ngiklan? Ya itu tadi makanya di compounding. Startnya dari 50 dulu. Memang nggak bisa langsung kayak gue punya duit 10 juta nih per hari langsung biar cepat kaya. Kalau untuk pemula mentalnya nggak sekuat itu Bang. Tapi bisa sebetulnya. Bisa banget gitu. Lebih bagus banyak budgetnya. Kalau saya tetap dari kecil untuk ngevalidasi dulu, biar algoritmanya juga belajar dulu. Oke, 50.000 itu baliknya berapa? Bisa di 100-200 omset ya. Kali Jadi 4 setelah itu compounding lagi gitu. Pokoknya sampai di budget iklan 500.000 gitu ya. Karena katakanlah sepahit-pahitnya 500.000 dapat 200.000 sehari, atau kalau lagi bagus trafficnya gitu ya, lagi dapat 50.000 ya. 50.000 dapat 200.000. Tadi lu bilang 500.000 dapat 200.000. Iya, kan naiknya ke sana Bang. Targetnya adalah satu produk itu ditarget untuk satu budgetnya, satu produk digital budget 500.000. Tapi startnya tetap 50. Jadi biar nggak keberatan. Jadi budget iklan selanjutnya adalah keuntungan di hari besok. Keuntungan hari ini buat iklan besok sampai budget 500 gitu loh Bang. Gitu. Nah, kenapa kok 500? Karena di 500 itu insya Allah penghasilan kita udah bisa lumayan stabil lah, bisa jadi ATM harian gitu. Karena 500 kalau pas lagi dapat audiens bagus, kita bisa dapat 2 juta tuh. 1,5, 1 juta. Kalau apes yang lagi saat itu dapat audiens yang jelek, kita 200.000 paling enggak aman gitu. Apa indikasinya audiens bagus, audiens jelek maksudnya? Pas lagi hujan atau nggak hujan? Iya itu tadi, karena faktor sekarang adalah real time interest itu tadi Bang. Enggak, bukan. Maksud gue tuh kayak ini audiensnya lagi audiens dari bau iklan, nih. Iklannya. Apa momen apa? Kok bisa nggak bagus sama bagus? Apa misalnya kayak contoh apakah bulan puasa misalnya, atau misalnya bulan apa misalnya, atau ada bulan-bulan tertentu misalnya musim panas, musim hujan atau apa gitu? Oke, jadi gini. Sekarang kan pola berpikirnya dari Facebook itu berdasarkan interaksi banget Bang. Jadi ketika distribusi iklan di awal itu kita distribusinya jelek, penyebaran selanjutnya nggak akan bagus. Maka dari itu kenapa kadang kita sehari itu dapat iklan nggak baik gitu loh. Nggak bagus, dari sales penjualannya juga nggak bagus. Tapi kalau pas lagi dapat bagus, itu dari pagi sampai sore salesnya bisa banyak banget kayak gitu. Itu karena kenapa? Yaitu tadi real time interest, terus sama sinyal itu tadi Bang. Jadi kayak iklan kita disebarin ke 100 atau 1.000 orang pertama interaksinya jelek, selanjutnya ya kita bakal dapat audiens yang jelek. Oke, gue pernah dengar ketika ngiklan itu caranya misalnya kita lihat pantau berapa hari. Kalau misalnya nggak bagus diganti mungkin posternya, covernya. Itu sama kayak begitu juga polanya kalau untuk produk digital. Iya sama. Dan kita udah ajarin yang namanya, kalau kita punya metode namanya matrix profit Bang. Jadi sebenarnya di iklan itu kita bisa baca matrix untuk semuanya, baik dari konten iklan, landing page, terus formulir, terus halaman pembayaran. Itu kita bisa ukur, bisa kita takar yang nggak maksimal di mana, itu bisa kelihatan Bang dengan metode kita gitu. Jadi kita cukup optimasi yang kurang aja. Oh, jadi bisa di antara salah satunya orang gagal check out ya? Iya. Gara-gara apanya? UI UX ya? Ya itu makanya itu tadi dengan matrix profit kita bisa ukur Bang, yang nggak optimal di mana. Biasanya di mana? Kalau untuk member lu lah, kasus yang udah pernah terjadi. Kalau dari member saya yang pertama itu paling sering di landing page sih Bang. Berarti copywriting ya? Copywriting sama trust-nya. Yang susah membentuk dari produk digital itu adalah trust. Orang believe bahwa
produk yang kita tawarkan itu bisa menyelesaikan solusi mereka kayak gitu. Yang bikin landing page termasuk diajarin sama lu nggak? Iya. Ah, berarti salah lu dong. Iya, kadang penerapannya kan ada yang konsultasi duluan, ada yang memang dia sudah ngiklan duluan gitu Bang. Oh ya. Nah, contoh kalau yang step by stepnya mau ikut dengerin saya ya kayak yang tadi pagi, yang ya alhamdulillah baru ngiklan 50 udah mulai menghasilkan baru pertama gitu. Sudah langsung dapat hasil gitu. Ya alhamdulillah daripada kita trial error, testing iklan terus gitu. Iya benar. Itu tuh gue tahu tuh. Testing mulu, retargeting mulu ya kan. Enggak tepat sasaran, itu yang jadi masalah. Sebutin misalnya minimal 5 deh. 5 secara masing-masing industrinya apa dan before sebelum belajar sama lu, after belajar sama lu. Nah, 5-5-nya dan berapa nilainya? Nah, gue boleh tahu nggak? Biar terpercaya nih. Maksudnya lu udah bantu di beda-beda industri kalau bisa ya. Jadi meyakinkan teman-teman semua bahwa oh iya berarti industri ini bisa. Ini bisa. Jangan-jangan resep doang nih emang produk digital. Gitu. Kalau sebenarnya rata-rata yang main di saya itu rata-rata resep, tapi ada juga yang contoh kayak dia main di produk parenting. Itu juga ada. Parenting itu berarti yang ngajarin tentang ini Bang. Tips keharmonisan rumah tangga. Enggak, ke anak. Metode belajar anak. Metode gitu. Belajar anak. Iya, tahu tuh gua. Nah, kalau parenting sendiri karena saya punya pengalaman punya startup tentang parenting itu ya tak ajarkan sekalian kayak tipsnya gitu. Jadi untuk optimasinya jadi mereka bukan hanya kalau parenting itu kan market yang sangat unik bisa dibilang Bang. Produknya nanti usernya adalah anaknya. Tapi customernya adalah ibunya. Oh iya benar, popok, susu. Iya. Nggak mungkin kan anak yang beli ya? Iya. Berarti nyasar ke ibunya tapi yang pakai anaknya. Nah itu. Nggak tahu kalau Alda nih masih pakai Pampers nggak? Nah kayak gitu. Oh itu atau susah. Yang main di parenting juga ada. Berapa pendapatannya? Kalau yang terakhir update masih belum ikut mentoring lagi sih. Cuma kemarin itu sehari itu bisa hasilin leads kurang lebih 10-20-an gitu. Terakhir mentoring karena belum update lagi gitu. Oke. Gitu. Terus apa lagi ya? Lumayan juga 20 lead sehari ya. Sebulan bisa sampai 600. Iya lumayan. Kali aja kalau produk digital lu berapa? 300.000. Berapa itu? Jadi males ngitung saya. 180 juta. 18 juta kali. 300.000. Hah? 300.000. Tapi dia jualnya di yang kalau enggak kan tadi lu bilang kan sehari itu 20 customer. Iya, Kali 30. Kita ngomong rata-rata aja dulu deh. Iya. Hitung kasar dulu deh. 20 kali 30 berapa sih? Sehari 20 kali 30 berapa? 600 kan? Iya, 600. 600 kali anggaplah gue jual 300.000 deh. Berapa sih rata-rata produk digital? 79 sampai 99 kalau start dari ebook Bang, gitu. Oh iya, yaudah 100.000. 600 ya 60 jutaan Bang. 60 juta. Oh iya? Iya. 60 juta, setengahnya aja. 30 juta ya? Iya. Dari 20 leads itu yang closing setengahnya aja 10 gitu misalnya. Iya kan? 30 juta ya sebulan ya? Iya. Terus ada juga yang ini Bang, bahkan dia jualan resep pakan mancing Bang. Pakan mancing itu yang di ujung kailnya itu? Iya, racian untuk pakan pancing, untuk lomba mancing. Iya, yang ditaruh di joran itu kan? Iya. Apa yang diajarin? Ya resep-resepnya itu Bang. Aku biar juga ikan tahu, suka gitu? Iya. Kayak buat apa lomba. Sih chicken nugget gitu palingnya. Ada yang model kayak gitu juga. Ada begitu? Ada. Laku Bang. Kan di Google ada. Ya itu ini pertanyaan gue coba. Kan semua ada di Google. Misalnya ada yang jawab gitu gimana? Kenapa gue harus beli produk digital lu? Iya, sementara elunya aja nggak ada personal brandingnya. Nah kan kalau memang ada personal brandingnya tetap ada nilainya. Tapi kan kalau nggak ada personal brandingnya, iya kadang gini apa Bang. Bedanya? Sudut pandang sebagai seorang pembeli kadang ketika mereka membeli dengan membayar itu yakin bahwa ini benar-benar solusinya itu bakal efektif digunakan gitu. Oh itu mindset dan kalau istilah anak sekarang tuh LOA ya, law of attraction ya. Oh ya. Dan itu lumayan kenceng, jujur listnya kenceng tapi secara konversi untuk transfernya memang nggak begitu bagus. Tapi yang anehnya saya listnya itu sehari itu kenceng banget itu. Oh ya, berapa? Itu
kayak saya konsultasi sama saya siang itu udah bisa dapat 30-an atau berapa gitu. Kenceng juga ya. Cek Bang. Oh. Mungkin rasa penasarannya ya itu tadi. Warga Bapak. Buat cemilin dia sendiri kali. Hmm. Emang kenapa? Ya kan, kalau ujung-ujungnya ikan-ikan juga misalnya gitu kan. Tapi menarik kan nih, ini yang akhirnya memantik mata gua nih dari tadi nih. Di dalam Akademi Profit Law ini salah satunya adalah 35.000. Iya, untuk ikut webinar nanti kita akan ajari polanya, alurnya Bang. Apaan nih bro 35.000? Ikut webinar aja nanti. Webinar sama lu? Heeh. 35.000? Iya, 35 aja. Yang didapat? Kita ajarin alurnya, alur bagaimana ekosistem produk digital itu seperti apa, termasuk alur yang saya mainkan seperti apa Bang. Lo yang tadi dibahas itu maksudnya dapat ini, dapat itu apa segala macamnya? Itu kalau mereka mau katakanlah mau action untuk eksekusi idenya dan lain-lain, mau tak mentoring silakan. Bisa. Gitu. Oh, jadi ada beberapa paket di tempat lo? Iya. Coba kita bahas aja. Kenapa gua harus ikutan Akademi Profit? Simple deh coba. Oke. Apa aja yang gue dapat gitu bro? Simpel. Salah satunya adalah di mana teman-teman akan dapat pola yang memang saya mainkan dari tahun 2019, gitu ya. Pola bagaimana bangun produk digital, bagaimana membuat produk digital dari value-nya, nyusun transformasinya apa, kayak gitu. Dan setiap step by step-nya sudah kita siapkan itu tadi, ibarat kayak resep, komposisinya udah kita siapin gitu ya. Teman-teman step by step-nya juga sudah ada, tinggal ikuti, amati, tiru, plek, ketiplek, nggak perlu modifikasi lah ibaratnya. Oke. Ya kayak gitu. Plus gini Bang, jadi kita benar-benar mentoring mereka. Ada tak kasih WA pribadi juga, jadi hampir tiap hari, tiap saat itu di WA, di telepon dan lain-lain, monggo silahkan gitu. Terus kita ada webinar mingguan tiap Selasa malam ya. Kita itu ada mentoring ya kayak tadi, kayak ini contoh open dashboard kayak gini. Untuk kita yang nggak bisa ngiklan, kita bantu iklan. Jadi benar-benar yang gaptek, pemula, bahkan baru tahu mungkin produk digital tapi pengen nyoba terjun produk digital, ya kita bantu, kita tuntun gitu. Oh, dibimbing betul ya? Iya, benar-benar dibimbing. Memang setuju gua. Memang sistemnya kita mentoring ya, Bang. Betul. Dan kalau satu arah, gua nggak masuk diskriminatif ya. Ya. Tapi di Indonesia ini umumnya yang menyedihkan ya. Mungkin ya. Itulah kenapa mungkin kita masih ketertinggalan ya. Sangat jauh gitu terkait negara-negara mungkin Cina atau mungkin Eropa atau mungkin Amerika dan seterusnya, itu tentang literasi, tentang implementasi, kayak penerapan, penyerapan, kayak gitu-gitu kan harus butuh pendampingan bro. Iya. Karena kita kadang begitu satu arah, terus begitu memulai, tadi apaan ya maksudnya ya? Iya. Keder bro, kasihan. Dan kalau pusing bingung tanya siapa gitu kan. Iya, paling nikmatin mimisan sendirian. Ini gimana ya caranya ya? Ngobrol sama tembok. Gila bro kalau itu. Karena saking pusingnya gak tahu iya tanya siapa. bener ya. Gitu. Aldan juga gitu kalau stres ya. Ngubuk-ngubuk tanah di depan deh. Nah ini coba play dong, coba. Ini ada testimoni member nih. Nah ini Coba. ibu minggu pertama iklan ini langsung dapat 700 nih. 700.000. 700 kurangi 300 ya. Alhamdulillah. Oh, tampilannya begini kalian. Oke. Ini udah dapat winning produk. Jadi dia produk pertama langsung winning juga, Bang. Dia per purchase-nya segini nih sangat-sangat bagus, Bu. Iya, tinggal scale up. Ayo, kita scale up yuk. Hari ini ya. Ini kan di tanggal 23 tuh Mas Dina. Sorry bro, ini berarti bapak-bapak bro. Ibu-ibu, ini yang ini buat ibu-ibu. Itu apa? Ada yang bapak-bapak juga praktek gitu. Ya enggak, maksud gua ukurannya bahwa misalnya pun yang bapak-bapak pun juga bisa kita bimbing. Dibimbing dan enggak ngerasa ketertinggalan dan enggak perlu khawatir kalau dia gaptek ya. Iya. Bahkan nanti di tanggal 27 bulan ini ya kita mau adain ini, Bang. Kopdar online nasional, jadi benar-benar nanti run through dari pagi sampai sore, dari benar-benar nggak punya ide sampai ke ngiklannya, itu mereka bisa langsung lihat polanya seperti apa. Jadi biar mereka ketika praktek ya tinggal ikuti aja itu tadi polanya gitu, Bang. Oh, oke. Coba kita play. Kita mulai ngiklan. Cuman emang dari tanggal hari Minggu dan Senin itu sempat ke off. Ya, karena ini budgetnya habis. Betul, budgetnya habis, sempat Kami nggak tahu ya. Betul. Ya. Itu udah Budget berjalan. Ini masih 50.000. Oh. Baru 1 minggu baru dia karena nggak update ya. 1 minggu baru setelah ini kita coba untuk scale up, Bang.
Dari 50. Pokoknya targetnya itu tadi, satu produk kita 500.000. Jumat, Sabtu, nah udah berjalan 4 hari, kemudian Minggu dan Seninnya sempat off. Dan Selasa, Rabu mulai lagi gitu. Untuk budget iklan kan 50.000 per hari. Iya. Jadi kalau di total tuh udah sekitar 300-an sedinar ya. 100, 200, 300-an. Ya alhamdulillah sih. 300.000. Ya bersihnya dapat segitu. Karena ini harga jualnya baru kita harga jual harga tes Bang baru 49.000. Setelah ini kita coba naikkan ke 79 kayak gitu. Nanti naik lagi ke 99 sambil kita tambahin value apa yang dibutuhkan kayak gitu. Oh jadi memang bertahap ya? Iya kita bertahap. Kita ngajarinnya benar-benar yaitu tadi step by stepnya ada fase-fasenya gitu. Makanya kita bilang pola itu tadi Bang. Tapi pecah telur begitu yang benar-benar baru ya. Ini dari nol berarti kan? Nggak tahu ngiklan sama sekali, nggak tahu produk digital sama sekali. Iya kan 50.000 terus dapat 300.000 sampai ke 700. Iya. Lewat dari 700-nya pernah nggak? Untuk apa? Mungkin nggak 50.000 terus lebih dari 700 dapat deh. Ya ndak tergantung produk harganya juga Bang. Kalau harganya terlalu rendah juga agak susah ngejarnya juga kan. Oh iya, gitu, dia nggak quantity gitu ya. Apa produknya? Ini main di resep juga Bang. Resep ya? Ya, tapi ya itu tadi. Kalau khasnya kami ya. Kalau main resep jangan hanya dijual resepnya doang. Intinya itu. Resep apa ibu ini? Ini dia nasi kebuli kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman, saran saya memang sepenting itu ya ilmu ya. Saya juga tahu banget cerita dari teman-teman berapa banyak yang udah dikeluarkan tapi nggak ngerti cara optimasinya, itu boncos nggak karu-karuan. Iya. Nah itu poinnya adalah kalau kita ngerti ilmunya, karena memang nggak mungkin kita beramal sebelum berilmu. Iya. Harus ilmu dulu baru kita beramal gitu ibaratnya. Jadi kalau kita ngerti caranya, itu biasanya lebih gampang nantinya. Nah makanya teman-teman, saran saya belajar sama Dinar di Akademi Profit gitu. Sehingga apa? Sehingga teman-teman tahu arahnya. Ya apapun itu bentuknya, kalau kita nggak ngerti ilmunya gimana caranya mau lancar kan? Iya. Simpelnya begitu. Ada yang mau ditambahin bro buat teman-teman semua. Berarti kan tadi udah ya, untuk yang didapetin kan dia kelas pertemuannya berapa kali sih? Kayak tanya jawab kayak tadi, nah kayak gini-gini itu berapa kali? Kalau ini hampir kita tiap minggu pasti ada Bang. Tiap Selasa malam. Setiap minggu lifetime, kita nggak ada batasan sampai berapa. Selama dia praktek masih mau upgrade terus, ya kita bimbing terus gitu. Berapa lama durasinya? Untuk apa? Setiap pertemuan? Si Selasa itu, Bisa sampai 2 jam, tergantung habisnya mereka. Kadang kita sampai topiknya apa yang habis gitu. Selama nggak ada agenda lain di saat itu, biasanya ya kita sampai benar-benar habis mereka. Oh iya? Pengen bahas. Satu persatu kalau nanya gitu? Iya, memang ya itu. Mentoring, kadang kalau di luar Selasa kalau memang butuh mentoring personal ya nggak apa-apa. Karena apalagi tujuannya adalah mereka biar bisa praktek, bisa eksekusi gitu. Segitu niatnya lo ya. Iya. Sama mereka ya. Gue aja nggak kebayang tuh waktu bener-bener dipantau banget, detail banget satu-satu. Step-by-stepnya kita bantu. Iya kan, maksudnya takutnya kan begitu mereka nonton tapi nggak dapet kesempatan buat nanya kan. Ya, itu ada beberapa yang diam-diam aja biasanya ya tak tanya gimana progresnya gitu. Kadang ada yang malu ketika Zoom ya biasanya lewat WA Bang. Kalau saya paling sering mentoring via WA. Telepon? Telepon bisa atau minimal voice note kalau saya. Karena kadang kalau chat itu multitafsir ya? Ya multitafsir. Iya, takutnya salah nangkep ya mereka. Benar. Ya. Wah keren. Nih Akademi Profit, langsung aja klik link yang ada di bawah. Kalau nemu postingan ini di Instagram, di TikTok, apa segala macamnya, cek aja arahan dari captionnya, nanti lo akan dapat linknya apa segala macamnya ya. Ya siap. Itu dia tuh. Terutama misalnya lo pengen tahu dulu. Nah ini 35.000 ini ya, berarti pengen tahu dulu lah. Boleh di sini ya. Silakan. Gitu. Untuk 50 orang pertama aja. Iya, ini karena bukan khusus untuk kasih solusi, nanti kita sediakan link khusus untuk penontonnya kasih solusi. Maksudnya tetap 35.000 atau? Ya, tetap 35.000 dong. Oh, tapi bisa lebih dari 50 orang. Ya. Kalau untuk pakai link dari gue. Ya. Misalnya contoh udah 50 nih. Terus yang daftar udah lebih dari itu ratusan apa segala macam ya. Asal lu lewat link kasih solusi akan dibukain aksesnya. Ya. Gitu dong. Lu kalau nggak ngasih privilege buat penonton gue, gue kunci lu di studio. Jangan dong. Lah gue juga nggak bisa pulang ya. Iya.
Oke bro, thank you bro ya. Siap. Ini ada yang mau tambahin lagi, aman? Bantulah teman-teman. Oke. Titip ya. Siap. Iya. Aman. Monggo kalau mau disapa buat teman-teman di belakang, mungkin ada yang mau lu tambahin kata-kata mutiara atau apa kan? Apa ya? Ya mungkin gini buat teman-teman yang memang stand-up pengen komedi. Oke. Buat teman-teman ya mungkin yang pengen benar-benar terjun produk digital dan lain-lain, silahkan nanti gabung di webinar. Minimal teman-teman tahu dulu polanya gimana ya, cara bermainnya seperti apa. Kalau katakanlah teman-teman mau action dan mau tak bimbing atau ikut mentoring, silahkan juga ya. Intinya kembali lagi potensinya teman-teman di sini tadi tahu ya, kita bahas bareng-bareng gimana produk digital ke depannya. Kalau teman-teman sekiranya pengen banget ya segera action aja. Kecuali kalau cuma pengen jadi market dan penontonnya ya monggo gitu ya. Wah keren. Agak kesenggol saya juga ya. Ya kan. Kalau kamu mau jadi penonton ya silakan aja. Iya. Ingat ya sekarang udah mau masuk 2026 loh. Iya. Iya kan. Masa motornya masih itu aja. Hai. Kita kasih solusi.